apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mary Pascalia. Kita pada saat ini akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis ras pada data politomi dengan mini-step versi 5.11.1. Analisis ras seperti yang telah saya sampaikan pada video saya sebelumnya adalah metode analisis pengukuran yang digunakan untuk melihat kualitas instrumen dan kemampuan responden dengan menempatkan kemampuan responden dan tingkat kesulitan butir soal pada satu skala yang sama, yaitu skala logit. Kemudian analisis ras ini digunakan untuk melihat beberapa hal, yaitu untuk melihat kemampuan siswa, untuk melihat tingkat kesulitan instrumen, kesesuaian instrumen dengan kemampuan siswa, kualitas butir instrumen, kemudian reliabilitas instrumen, dan pola respon siswa. Nah, uji statistik untuk model RAS ini digunakan untuk mengukur validitas konstruk. Ya, validitas konstruk adalah apakah sebuah instrumen atau tes itu benar-benar mengukur konstruk atau konsep teoritis yang ingin diukur. Analisis RAS model politomi ini yaitu data politomi yang kita akan olah. Data politomi adalah data yang memiliki lebih dari dua kategori jawaban atau skor. Jadi kalau dikotomi kemarin yaitu ada dua yaitu benar dan salah. Nah, kalau politomi ini lebih dari dua. Contohnya biasanya dikembangkan untuk instrumen dengan skala Likert. Contohnya yaitu umpamanya sangat tidak setuju skornya 1, tidak setuju skornya 2, setuju skornya 3, kemudian data sangat setuju itu skornya 4. Jadi data yang akan kita olah pada saat ini yaitu saya telah siapkan datanya sudah di dalam SPSS, sudah saya input dalam SPSS. Di sini kita akan mempersiapkan data kuesioner pengaruh model pembelajaran berbasis AI dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini ada datanya sebanyak sejumlah 75 orang siswa. Kemudian pilihan jawabannya itu setuju, tidak setuju, sangat setuju, ya, seperti itu. Di sini selain dari ID siswa, di sini juga ada program jurusan yang dipilih, kemudian gender atau jenis kelamin, kemudian asal daerahnya, kemudian status sosial ekonomi, gitu ya. Ini data-data yang terinput di dalam SPSS ini. Kemudian pertanyaan 1 ini hingga pertanyaan yang ada 17 ya, ada 17 pertanyaan. Di sini sudah ada lengkap dengan jawabannya, setuju, tidak setuju, seperti itu. Kemudian data ini sebelum kita olah dengan mini-step, kita codingkan dulu. Jadi untuk pertanyaan untuk jurusan ya, atau untuk jenis kelamin, untuk asal itu kita kodekan. Umpamanya kalau 1 itu untuk apa, kita lihat di variable view-nya. Umpamanya kalau untuk asal ya, umpamanya 1 untuk desa, 2 untuk kota. Jadi dikodingkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pertanyaan, contohnya ya di sini 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Jadi seperti itu. Setelah dikodingkan, nah, baru kita bisa olah ke mini step. Nah, untuk kita mengolahnya, kita kodingkan tadi ya. Setelah kita kodingkan, ya kita akan mulai bagaimana mengolahnya dengan mini step. Kita buka aplikasi kita. Nah, di sini akan muncul dialog box. Di sini dialog box ini welcome to mini step. Kemudian kita pilih di sini import from Excel ya. SAS SPS data tab text. Kita pilih yang ini. Klik. Nah, di sini muncul lagi dialog box select data to be converted to WinStep format. Kita pilih di sini karena kita kan siapkan data SPSS tadi. Kita pilih SPSS, kita klik. Nah, di sini akan muncul dialog box, ada Windows, ada ini ya, tampilan baru di sini. Kemudian kita select SPSS file. Klik. Nah, kita pilih tadi data yang kita telah siapkan ya, data SPSS yang telah disiapkan. Di sini saya simpan dengan nama politomi. Kita open. Nah, ini muncul terbaca oleh WinStep seperti ini. Cuma di sini kita perhatikan ada tulisan merah.
Di sini kita harus memindahkan item dan person variable ke posisi ini ya, supaya bisa diolah oleh Ministep. Jadi tadi kan sudah kita codingkan, yang codingkan ini kita pindahkan atau kita kopikan ke situ. Jadi untuk yang data person itu kita ambil, umpamanya kita ambil jurusan, jenis kelamin, asal. Ini ya, kita ambil saja, kita copy, cut juga boleh ya. Kita pastekan di sini, di bawah ini ya, person label variable. Kemudian untuk item response variable kita pilih yang sudah dikodingkan. Kalau ini kan yang belum tadi, yang di atasnya ini. Jadi yang kolom yang sudah dikodingkan kita copy dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 17, kita copy. Kemudian kita pastekan di bawah tulisan item response variable ini. Baik, setelah selesai mengcopy paste, memindahkan item dan person dan item, kemudian kita pilih construct WinStep file ya. Kita klik. Kemudian di sini kita save as saja data itu tadi. Di sini saya ketikkan saja politomi ya. Politomi, kemudian kita save dalam bentuk text file. Seperti ini ya. Kita save as type-nya text file atau txt. Save. Ini karena saya sudah ada di dalamnya, jadi di sini minta replace ya. Klik yes. Oke, berhasil, di sini sudah muncul politomi txt tadi ya, notepad. Nah, sekarang kita akan kembali ke ini, ke tampilan Ministep kita ya. Dan di sini kita tutup ya. Nah, di sini kita pilih file, kita open file tadi yang sudah berbentuk txt tadi, yaitu politomi txt. Oke, kita pilih, kita open. Nah, supaya dianalisis kita klik enter 2 kali. Oke, berhasil. Nah, sekarang data yang telah kita input tadi itu sudah siap dianalisis. Nah, sudah terbaca dan siap untuk dianalisis oleh Ministep. Nah, apa saja output yang kita lihat? Jadi data politomi tadi kan data kuesioner pengaruh model pembelajaran berbasis AI dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jumlah siswanya 75 orang. Kalau dia jawab 1 berarti dia sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Kita akan melihat yang pertama yaitu output tables untuk summary statistiknya. Kita pilih summary statistik. Oke. Muncul output seperti ini. Nah, dari summary statistik ini yang pertama kita mau lihat di measure person ya. Nah, rata-rata dari sini kita bisa melihat rata-rata skor total siswa itu adalah 44,1 dari 17 item. Nah, jadi rata-rata karena skor maksimum teoritis ya adalah 68, maksudnya gini. Jadi kalau seandainya dia jawabnya 4 semua, 4 dikali 17 kan 68. Jadi skor maksimum itu adalah 68. Kemudian skor minimumnya itu 17. Jadi kalau seandainya dia jawab 1 semua, jadi yang paling kecil 1 kali 17 yaitu 17. Maka nilai rata-rata 44,1 ini menunjukkan bahwa respon siswa cenderung berada sedikit di atas titik tengah jika dirata-ratakan per item. Jadi 44,1 ini kalau kita bagi dengan 17 itu sama dengan 2,59. Jadi 2,59 itu kan antara jawaban tidak setuju. Tidak setuju kan 2, kemudian setuju itu 3. Jadi 2,59 itu berada di antaranya, tetapi lebih sedikit mendekati setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa memiliki kecenderungan positif sedang terhadap model pembelajaran berbasis AI.
Jadi kecenderungan positif sedang seperti itu. Nilai mean person measure ya, ini measure-nya 0,18 logit. Karena nilainya positif ya, 0,18 kan positif. Ini menunjukkan bahwa secara umum siswa relatif mampu menerima atau menyetujui ya pernyataan tentang manfaat pembelajaran berbasis AI. Jadi logit positif ini cenderung setuju. Kalau logitnya 0 itu setara antara setuju dengan tidak setuju. Kemudian logit negatif itu cenderung tidak setuju. Nah, pada output terdapat keterangan di sini ya, konsistensi internal instrumen. Nah, itu dilihatnya dari mana? Yaitu dari Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha itu di sini dituliskan Cronbach alpha-nya 0,93. Nah, Cronbach alpha-nya 0,93, kita lihat di sini. Nah, itu artinya ini ya menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi. 17 item dalam kuesioner ini saling mendukung dalam mengukur konstruk yang sama, yaitu persepsi atau pengaruh model pembelajaran berbasis AI terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dengan nilai alpha 0,93, kuesioner dapat dikatakan sangat reliable. Ya, kita lihat kriteria Cronbach alpha. 0,93 itu artinya bagus, masuk dalam kategori lebih besar dari 0,8, yaitu bagus sekali. Ya, jadi kuesioner ini sangat sangat dari item-item yang ada di dalamnya, 17 item itu saling mendukung satu sama lain untuk mendukung dalam mengukur persepsi atau pengaruh model pembelajaran berbasis AI terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian kita akan melihat reliabilitas person. Nah, reliabilitas personnya di sini adalah 0,92 pada real, ya, pada real. Kemudian 0,93 pada model. Realnya 0,92, modelnya 0,93. Nah, ini termasuk kategori sangat tinggi. Maknanya, instrumen ini mampu membedakan siswa berdasarkan tingkat persepsi atau persetujuannya terhadap model pembelajaran berbasis AI. Dengan kata lain, kuesioner ini cukup kuat untuk membedakan siswa yang memiliki persepsi rendah, sedang, dan tinggi terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran. Nah, nilai person separation-nya yaitu 3,37, juga tergolong baik. Artinya responden dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tingkat kemampuan atau sikap. Misalnya siswa dengan persepsi rendah itu bisa dilihat melalui instrumen ini tuh ya, bisa dilihat. Siswa yang persepsi sedang, tinggi, sangat tinggi itu bisa dilihat. Jadi dari sisi responden, data ini menunjukkan bahwa variasi jawaban siswa tuh cukup jelas dan instrumen mampu menangkap perbedaan tersebut. Seperti yang telah kita pelajari bersama ya, nilai person reliability itu kriterianya seperti ini. Nah, karena dia tadi kan 0,93 ya, jadi itu dia sangat baik. Ya, jadi kualitas instrumen ini sangat baik. Baik, kemudian di sini kita mau lihat interpretasi itemnya. Di measure item ini pada bagian item, nilai item reliability-nya yaitu 0,96. Ini termasuk kategori yang sangat baik. Maknanya susunan atau hierarki item-item dalam instrumen ini stabil. Item-item dapat dibedakan dengan baik mana pernyataan yang lebih mudah disetujui siswa dan mana yang lebih sulit disetujui. Nilai item separation itu 5,07. Juga sangat baik, artinya item memiliki rentang tingkat kesulitan yang cukup luas. Dalam konteks angket itu, kesulitan item itu berarti seberapa sulit suatu pernyataan untuk disetujui oleh siswa. Jadi bukan sulit dijawab, tapi sulit untuk disetujui. Item dengan measure rendah berarti lebih mudah disetujui. Sebaliknya, item dengan measure tinggi berarti lebih sulit disetujui siswa. Nah, untuk nilai item reliability-nya masih sama seperti video saya sebelumnya, kriterianya seperti ini ya. Jadi dari lemah, cukup baik, sangat baik, istimewa, ini seperti ini. Baik, selanjutnya
kita akan melihat output yang lainnya lagi. Kita akan melihat item measure. Nah, bagaimana cara kita melihat item measure? Kita kembali ke bagian ke mini step kita pilih output tables, kemudian kita pilih item measure. Ini akan muncul tabel seperti ini. Nah, apa makna dari item measure ini? Item measure ini output ini menunjukkan urutan item berdasarkan nilai measure atau tingkat kesulitan item untuk disetujui oleh siswa. Jadi, semakin tinggi nilai measure itemnya, maka item tersebut semakin sulit disetujui oleh siswa. Sebaliknya, kalau semakin rendah nilai measure-nya, maka item tersebut semakin mudah disetujui. Dalam konteks kuesioner ini, pengaruh model pembelajaran berbasis AI, kita lihat di sini untuk pertanyaan yang ke-17 adalah pernyataan yang paling sulit mendapat respon setuju atau sangat setuju, karena ini measure-nya paling tinggi. Nah, P1 ini ya, pertanyaan yang pertama ini adalah pernyataan yang paling mudah mendapat respon setuju dari siswa. Item dengan measure positif seperti pertanyaan 17, 9, nomor 12, 14, 6 itu menunjukkan pernyataan yang sulit disetujui. Sedangkan yang negatif-negatif ini pernyataan yang relatif mudah disetujui. Nah, tabel ini bukan untuk mengurutkan item dari yang paling baik ke paling buruk ya, tetapi mengurutkan item dari yang paling sulit disetujui sampai yang paling mudah disetujui oleh siswa. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat output tables dan kita akan memilih item fit order. Inilah outputnya. Item fit order ini menunjukkan urutan item berdasarkan tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian item terhadap model RAS. Jadi maksudnya item yang paling atas ini adalah item yang memiliki pola jawaban paling tidak sesuai dibandingkan harapan model RAS. Jadi ini kan misfit order nih. Jadi yang paling atas ini yang paling misfit. Ya, yang ke bawah ini paling fit. Jadi sebelumnya kan sudah saya jelaskan misfit itu istilah tidak valid untuk analisis RAS. Jadi kalau valid itu fit istilahnya. Nah, kriterianya itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti ini. Kita melihat 3 hal di sini, yaitu outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan point measure correlation ini. Jadi kita melihat ini 1, 2, 3 kolom yang ini. Dan kita bandingkan, jika dia masih berada dalam rentang ini berarti dia masih fit. Kita ambil saja ya, di sini yang berada paling di atas yaitu pertanyaan yang ke-7. Ini berada di urutan pertama, bukan berarti paling sulit ya, tapi di sini berarti pola jawaban siswa pada item pertanyaan yang ke-7 ini paling menyimpang dibandingkan item lain. Nah, apakah itemnya bermasalah? Secara umum sih belum tentu bermasalah. Kalau dilihat dari nilainya ini, kita pindahkan saja ini. Jadi enak kita membandingkan. Kita pindahkan ke sini. Kita mau lihat outfit MSQ-nya. 1,38. Masih berada dalam rentang ini. Kemudian outfit ZSTD-nya 1,93. Juga masih berada dalam rentang ini. Kemudian point measure correlation-nya 0,57. Masih juga dalam rentang ini. Nah, sebenarnya ini semuanya masuk dalam kriteria ini. Jadi masih berada dalam rentang yang biasanya dianggap dapat diterima ya. Artinya meskipun P7 berada di urutan paling atas, item tersebut masih dapat dipertahankan. Gitu ya. Jadi pertanyaan item 7 ini walaupun mungkin dia paling yang gimana ya, berada di misfitnya yang itu, tapi dia masih bisa dipertahankan karena dia belum melewati batas misfit yang berat ya. Jadi semuanya ini fit sebenarnya ya, semuanya fit, cuma yang paling fit adalah yang pertanyaan yang kedua.
Jadi ini tidak ada yang misfit menurut saya. Hanya saja yang paling fit itu urutannya yang paling ke bawah itu pertanyaan kedua. Baik. Selanjutnya kita mau lihat output yang lain. Kita mau lihat person measure. Kita pilih person measure. Nah, muncul seperti ini. Nah, person measure ini menunjukkan apa sih? Person measure ini menunjukkan urutan person atau responder berdasarkan nilai measure, yaitu dari siswa yang memiliki tingkat persetujuan paling tinggi sampai siswa yang memiliki tingkat persetujuan paling rendah terhadap kuesioner model pembelajaran berbasis AI. Di sini kita lihat siswa urutan ke-39. Ini total skornya 65 dari 17. Ya, dari 17 soal ini. Kalau 17 dikali, kalau dia jawab itu sangat setuju semua, itu 4 kali 17 itu kan 68. Ini skornya 65. Jadi hanya beberapa pertanyaan saja yang dia setuju. Jadi yang lainnya itu sangat setuju dia. Ya. Responder 39 ini. Dia berada di urutan paling atas. Jadi dia ini responden ini yang persetujuannya paling tinggi terhadap pembelajaran berbasis AI. Nah, responden 22, kita lihat yang paling bawah nih, yang 22, ini memiliki total skor 20. Jadi dari 17, kalau seandainya menjawab sangat tidak setuju saja, itu kan 1 kali 17 pertanyaan sama dengan 17. Jadi dia ini rata-rata menjawab sangat tidak setuju. Nah, sehingga dia berarti responden ini memiliki tingkat persetujuan paling rendah. Nah, tabel ini bukan urutan siswa terbaik atau terburuk secara akademik, melainkan urutan berdasarkan tingkat persetujuannya saja ya, persepsi siswa terhadap pernyataan dalam kuesioner. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke output selanjutnya, yaitu output skalogram. Kita mau lihat skalogramnya seperti apa. Nah, skalogram ini menunjukkan pola jawaban seluruh siswa terhadap seluruh item kuesioner. Nah, jadi tabel ini bukan menunjukkan skor ya, tetapi memperlihatkan susunan respon siswa dari yang paling tinggi sampai paling rendah serta bagaimana mereka menjawab setiap item. Ini baris yang person ya, baris person menunjukkan siswa atau responden. Nah, responden di bagian paling atas adalah siswa yang memiliki tadi ya tingkat persetujuan paling tinggi. Tadi kan yang ke-39 itu ya. Nah, jadi dia paling setuju terhadap pembelajaran ya berbasis AI. Sebaliknya responden di paling bagian bawah, yaitu tadi 22 ya. Benar, ini 22. Ini berada paling bawah karena kita lihat jawabannya ya, kita mau lihat. Kalau yang setuju itu kita lihat ya. Nih, hampir ya yang nomor 39 ini. Dia hampir semua jawaban itu menjawab sangat setuju kecuali pertanyaan nomor 7. Ya, pertanyaan nomor 13, pertanyaan nomor 6. Nah, bagaimana dengan siswa yang paling bawah tadi? Nomor 22. Wah, dia hampir di setiap pertanyaan itu sangat tidak setuju. Kecuali pertanyaan yang nomor 1, nomor 10, nomor 15. Jadi seperti itu. Jadi dari siswa dengan respon yang paling positif terhadap pembelajaran AI sampai siswa dengan respon paling rendah atau kurang positif. Jadi yang atas positif, bawah itu paling kurang positif. Kemudian makna kolom item. Nah, kolom item ini, ya, yang sebelah ini item, ini menunjukkan urutan butir pernyataan dalam kuesioner. Dalam skalogram, item biasanya disusun untuk memperlihatkan pola respon secara lebih jelas sehingga dapat terlihat item mana yang banyak disetujui dan item mana yang lebih sulit disetujui. Jadi dari ini urutan soal atau pernyataan tadi, dari yang sebelah kiri ini yang paling mudah disetujui. Artinya soal yang nomor 1 ini paling mudah disetujui. Nah, kemudian yang paling kanan nomor 17 ini berarti pernyataan yang paling banyak tidak disetujui. Nah, seperti itulah ya, kurang lebihnya maksudnya.
Nah, skalogram ini bermakna ya, dengan melihat tabel ini ya, siswa bagian atas itu cenderung memberi skor tinggi pada banyak item, sedangkan siswa bagian bawah cenderung memberi skor rendah. Nah, ini bermakna sebagai peta pola jawaban siswa. Urutannya menunjukkan responden dari tingkat persetujuan tertinggi sampai terendah terhadap penggunaan model pembelajaran berbasis AI. Tabel ini membantu melihat apakah ada pola jawaban siswa, apakah pola jawaban siswa itu konsisten, apakah ada jawaban yang tampak tidak biasa, dan bagaimana kecenderungan umum siswa terhadap setiap item kuesioner. Nah, dan untuk kuesioner kita ini tidak ada ya, tadi kan semuanya fit, jadi kita tidak ada soal yang perlu direvisi. Kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini dari keseluruhan output yang tadi sudah kita lihat bersama ya. Jadi, kuesioner politomi tentang pengaruh model pembelajaran berbasis AI itu menunjukkan kualitas instrumen yang baik ya, dan sangat baik ya. Instrumen memiliki reliabilitas tinggi, konsistensi internal sangat baik, item dapat dibedakan tingkat kesulitannya, dan pola respon siswa tampak cukup teratur. Oleh karena itu, instrumen ini layak digunakan untuk mengukur persepsi siswa terhadap model pembelajaran berbasis AI. Baik, sekian dulu pembahasan kita tentang bagaimana melakukan analisis ras terhadap data politomi dengan menggunakan mini step versi 5.11.1. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatian kita. Salam sehat untuk kita semua.